Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delika Ali Ramadhani dari Manajemen Reguler 2H akan menjelaskan tentang studi Islam 2 Syariah dari materi ke-1 sampai dengan ke-7. Materi yang pertama adalah prinsip dasar keislaman syahadatain. 5 prinsip dasar syahadatain yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua adalah syarat syahadatain. Syarat yang pertama adalah al-ilmu atau ilmu. Mengetahui makna la ilaha illallah, mengucapkan tanpa mengetahui maknanya, maka persaksian itu tidak sah atau tidak berguna. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Syarat yang kedua adalah al-yakin atau yakin. Orang yang mengucapkannya harus yakin. Jika ia ragu, maka sama saja dengan orang yang munafik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Syarat syahadatain yang selanjutnya adalah al-qabul atau menerima. Menerima kandungannya, isinya, konsekuensinya dari syahadat. Menyembah Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, tetapi tidak menerima dan menaati, maka ia termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 35-36, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Selanjutnya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Dalam surat Al-Luqman ayat 22, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, atau la ilaha illallah. Selanjutnya adalah sidik. Mengucapkan syahadat dengan pembenaran dalam hatinya, manakala lisannya mengucapkan, tetapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Selanjutnya adalah ikhlas. Membersihkan amal dari kepentingan selain Allah, sehingga terbebas dari syirik, riya, dan sum'ah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan mereka kepadanya. Selanjutnya adalah mahabbah atau kecintaan. Mencintai syahadat dengan cinta yang tulus, bersih, tanpa tercampur kepentingan hawa nafsu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang terakhir adalah tagut atau mengingkari, yaitu mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa matbu atau panutan, ma'bud atau sesembahan, atau mutha yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah menaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW
Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Yang kedua adalah membenarkan apa yang dikabarkannya. Dalam Surat An-Najm ayat 3-4. Tiadalah yang diucapkannya itu, atau Al-Quran. Menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga adalah meninggalkan apa yang dilarang dan diperingati darinya. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang dari Rasulullah, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang keempat adalah menyembah Allah dengan apa yang disyariatkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan berasal dari urusannya atau urusan kami, maka amalan itu tertolak. Yang kelima adalah mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada diri sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai diriku menjadi seseorang yang lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Selanjutnya adalah konsekuensi dua syahadat. Senantiasa memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya terhadap perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman. Yang pertama, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada manusia yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Yang kedua, sesungguhnya jawaban dari orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Materi yang kedua adalah fikih salat. Salat merupakan rukun Islam kewajiban kita sebagai umat muslim. Salat secara khusus pensyariatannya adalah Nabi Muhammad SAW dipanggil secara langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah pengantar dalam sebuah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, tepatnya di tahun 10 kenabian. Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah SWT, diuji dengan orang-orang yang dicintai beliau diwafatkan. Isra adalah perjalanan malam, perjalanan bumi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj adalah perjalanan dari Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Sampai di Sidratul Muntaha mendapatkan wahyu, yaitu salat. Pelipur lara yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selesai dengan salat. Salat menjadi ukuran dan timbangan seorang muslim. Salat sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Keutamaan salat. Yang pertama, salat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Perjalanan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Salat menjadi ukuran dan timbangan seorang muslim. Salat bisa menggugurkan dosa. Salat juga sebagai identitas seorang muslim di akhirat, dan semua masalah yang kita alami adalah solusinya salat. Jadikan salatmu sebagai penolongmu. Selanjutnya adalah syarat wajib salat. Yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal waras, yang ketiga balik, yang keempat masuk waktu salat, yang kelima bersih dari haid dan nifas. Selanjutnya syarat syah salat. Yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga menghadap kiblat. Selanjutnya adalah rukun salat. Setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat salat, jika salah satu rukun tidak ada, maka salat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Meninggalkan rukun salat ada dua bentuk. Yang pertama meninggalkannya dengan sengaja, dan yang kedua meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu.
Selanjutnya rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ikhram. Yang keempat, membaca al-fatihah di setiap rakaat. Yang kelima, ruku dan tumaninah. Yang keenam, i'tidal setelah ruku dan tumaninah. Yang ketujuh, sujud dan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dan tumaninah. Yang kesembilan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Yang kesepuluh, sholawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Yang ke-11, salam. Dan yang ke-12, urut dalam rukun-rukun yang ada. Selanjutnya adalah hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama, menolehkan kepala atau melirikkan mata. Yang kedua, menengadahkan kepala. Yang ketiga, mengulupkan rambut, lengan baju, ujung pakaian yang jauh terulur. Yang keempat, menjalin atau mengerematkan jari jemari. Yang kelima, berbuat sia-sia dan segala aktivitas yang menyibukkan pikiran dari sholat dan melenyapkan kekhusyuan. Yang keenam, menahan buang air kecil ataupun besar. Yang ketujuh, sholat di hadapan hidangan makanan. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, berbicara bukan untuk kepentingan sholat. Yang keempat, tertawa lebar. Yang kelima, menambah rakaat 2 kali lipat. Yang keenam, teringat akan sholat sebelumnya yang belum dilakukan. Selanjutnya, hal yang mubah dalam sholat. Yang pertama, melakukan sedikit perbuatan. Yang kedua, berdaham. Yang ketiga, menguap, termasuk menutupi mulut dengan tangan. Yang keempat, membaca tasbih untuk mengingatkan imam yang lupa. Yang kelima, mencegah orang yang lewat di hadapannya. Yang keenam, membunuh ular dan kalajengking. Yang ketujuh, menggaruk badan. Selanjutnya, sujud syahwi. Sujud syahwi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sebelum salam, dan yang kedua, sesudah salam. Jika sholatnya perlu ditambah karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud syahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan jika sholatnya sudah pas atau berlebih, maka hendaknya sujud syahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan menghinakan setan. Materi yang ketiga adalah syarat jilbab dan adab berpakaian. Yang pertama adalah syarat jilbab. Syarat jilbab adalah menggunakan jilbab yang longgar atau menutup dada, jangan jadikan jilbab untuk bertabaruj, dan tidak untuk tujuan berhias. Selanjutnya, tujuan berjilbab. Yang pertama adalah menutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah syahwat. Yang kedua adalah untuk menjaga kebersihan hati. Selanjutnya adalah adab syar'i. Bagi laki-laki atau perempuan, diperintahkan untuk mengendalikan mata, dan bagi perempuan, perhatikan suara berbicara untuk tidak mengundang syahwat laki-laki. Materi yang keempat adalah fikih zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kewajiban secara individu untuk melaksanakan syariat berupa zakat. Definisi zakat secara bahasa memiliki makna tumbuh dan bertambah, kemudian suci. Secara filosofis, orang yang berzakat semakin suci, suci hartanya, dan suci jiwanya. Zakat memiliki dampak positif kehidupan muslim, suci harta, suci jiwa, dan menjadi suci dalam semua aspek kehidupan muslim. Zakat secara istilah menunaikan kewajiban harta secara khusus yang dikeluarkan kepada para mustahik ketika mencapai batas minimal dan juga mencapai jatuh tempo waktunya. Orang yang berzakat disebut muzaki. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah mustahik. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Zakat adalah simbol seorang muslim yang kuat. Orang yang menolak zakat hukumnya kafir atau murtad. Selanjutnya adalah syarat zakat. Yang pertama adalah muzaki atau dengan orangnya harus Islam dan merdeka. Yang kedua adalah harta, berkaitan dengan harta. Zakat harus dari harta yang halal, harus dimiliki dengan sempurna, harta yang berkembang secara hakiki, mencapai batas minimal yang diwajibkan untuk berzakat, mencapai batas waktu ditentukannya zakat, dan lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah harta yang mengalami pertambahan. Yang kedua, harta bertambah secara zatnya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga adalah harta bertambah secara hukum seperti emas dan perak. Siapa saja sih yang berhak mendapatkan zakat?
Yang pertama adalah kaum fakir, kaum miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Materi yang kelima adalah fikih puasa. Puasa secara bahasa menahan diri dari sesuatu. Puasa secara istilah adalah menahan diri secara khusus dari seseorang yang khusus pada waktu yang khusus pula dengan syarat-syarat tertentu. Manfaat puasa dibagi menjadi 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif waktu. Selain dari rukun Islam yang 5, siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Amalan anak Adam dilipat gandakan kecuali puasa, Allah yang langsung membalasnya. Pahala puasa itu tidak terbatas dan dirahasiakan oleh Allah, karena mereka meninggalkan syahwat dan makanannya demi Allah. Perspektif yang kedua adalah wahyu. Puasa itu sebagai junnah, sebagai benteng di mana benteng itu akan menghalangi kita dari api neraka. Perspektif yang ketiga adalah sains modern. Puasa bisa mengontrol syahwat dan gejolak-gejolak yang bisa ditahan dengan puasa. Secara sains modern, puasa ini menyehatkan manusia dan sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minuman. Selanjutnya adalah syarat puasa. Yang pertama adalah muslim, baligh, berakal, dan mengetahui awal bulan puasa. Selanjutnya adalah perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, sampainya makanan atau minuman ke rongga. Yang kedua, suntik melalui jalur dubur. Yang ketiga, muntah secara sengaja. Yang keempat, berjimak. Yang kelima, keluar mani atau sperma sebab persentuhan. Dan yang keenam, mimpi basah di siang hari. Yang disunahkan dalam puasa itu apa sih? Yang pertama adalah menyegarkan saat berbuka, mengakhirkan sahur, dan berbuka dengan kurma terlebih dahulu. Materi yang keenam adalah 5 pilar puasa muttaqin. Tujuan puasa adalah untuk membentuk pribadi takwa. Diharapkan dengan puasa menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang menjadikan pribadi yang bertakwa itu ada indikatornya. Yang pertama adalah semakin bertambahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau udah bisa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah di dalam jiwanya, setiap harinya dihadapkan dengan 2 rasa. Rasa yang pertama adalah orang mukmin yang merasa takut dengan masa lalu yang telah lewat karena dia tidak tahu apa yang Allah perbuat dengan masa lalunya. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu menakutkan tentang usia yang tersisa. Usia yang tersisa untuk apa dan tidak dipergunakan secara maksimal. Yang kedua adalah semakin dekat dengan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran dua-duanya itu adalah syafaat. Tidak bisa dipisahkan antara puasa dan Al-Quran. Yang ketiga adalah semakin tambah persiapan bekal untuk di akhirat nanti. Yang keempat adalah semakin qanaah dalam kehidupannya. Dan yang kelima adalah semakin jauh dari hal-hal yang kurang dalam kehidupannya. Materi yang ketujuh dan materi yang terakhir adalah puasa dan takziyatun nufus. Puasa sebagai sarana untuk membersihkan hati dari berbagai dosa dan syahwat. Tujuan dari puasa adalah takziyatun nufus untuk membersihkan hati kita. Penyebab rusaknya hati adalah yang pertama, perbuatan dosa atau maksiat, dan yang kedua, menyembah Tuhan palsu atau mempertuhankan selain Allah. Akibat dari hati yang rusak atau berpenyakit adalah terkena banyak virus dalam penyakit hati. Misalnya iri dan stres. Hari di mana harta tidak ada manfaatnya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Cara terapi hati yang rusak. Yang pertama adalah kosongkan hati dari dosa. Yang kedua adalah hiasi diri dengan amal soleh. Yang ketiga menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Dan yang keempat adalah zikir dan fikir. Apa sih itu keterkaitan puasa sama takziyatun nufus itu? Hampir semua syahwat pada siang hari itu ditahan. Dan di malam hari dengan qiyam bermunajat kepada Allah. Jadi Tuhan palsu yang ada di dalam hati sedikit demi sedikit mulai hilang karena siam dan qiyam. Kalau puasa Ramadan, iman dan ikhtisab mencari pahala Allah, diampunkan semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari takziyatun nufus
Yang pertama adalah hati kita semakin dekat dengan akhirat dan menjaga jarak dengan dunia. Yang kedua adalah ridho menjaga takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hatinya menjadi qanaah. Yang keempat, hatinya khusyuk dalam beribadah. Dan yang kelima adalah ikhlas dalam beribadah. Sekian saja presentasi dari saya tentang studi Islam 2 Syariah dari materi sampai 7. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.